Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keimanan ketakwaan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul dengan orang-orang saleh di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mana menjadikan sebuah cita-cita kita bersama agar salawat kita, salam kita disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat dikumpulkan oleh Allah bersama beliau di tempat yang baik dan dalam kondisi yang baik. Amin ya rabbal alamin. Menjadi orang berilmu adalah cita-cita mulia dan sudah menjadi sunatullah di dunia ini. Tak ada satupun cita-cita mulia kecuali harus diraih dengan kesabaran. Oleh karena itu, hanya ada salah satu solusi agar seorang dapat istiqomah menggapai cita-cita mulia, yaitu mensabarkan diri untuk terus berjuang. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar pada dua hal. Dalam surah Al-Imran ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dalam tetaplah bersiap siaga dan di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Perintah sabar yang pertama adalah sabar wujudkan iman yang pokok. Kemudian sabar yang kedua untuk wujudkan penyempurnaan iman. Ini menunjukkan pentingnya sabar dan kita diperintahkan agar sabar sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memperjuangkan agar iman ini semakin dan semakin sempurna, di antara yang paling urgen berjuang melalui ilmu adalah perjuangan sampai akhir hayat. Ini juga bukti bahwa sabar itu tidak ada batasnya, karena pahalanya pun tak terbatas. Setelah kita sadar dan menjalani bahwa belajar itu perlu sabar, fase setelahnya pada ayat lain Allah mengajak kita untuk bersabar dalam menyampaikan ilmu mengajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Kahfi ayat 28. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan bersama ilmu itu meliputi dua fase sabar. Sabar saat belajar yang pertama, dan yang kedua adalah sabar saat mengajar. Saat belajar perlu sabar karena menghafal ilmu harus sabar, memahami ilmu dan konsisten hadir di kajian juga butuh kesabaran. Saat mengajar juga perlu sabar karena untuk betah untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat perlu sabar, memahamkan mereka perlu sabar. Saat menjumpai kekurangan murid juga harus bersabar. Termasuk dalam fase kedua ini adalah mengamalkan ilmu. Karena di antara cara mengajar adalah memberikan teladan yang baik. Kesimpulannya, bersama ilmu harus siap bersabar. Syekh Sholih Al-Utsaimin menasihatkan kita kesabaran lebih tinggi dari dua fase. Sabar dari dua hal. Sabaran lebih tinggi dari dua fase. Sabar terhadap ilmu di atas adalah sabar untuk bisa bersabar serta konsisten dalam bersabar pada dua fase tersebut. Para ulama memberikan nasihat kepada kita tentang pentingnya sabar bersama ilmu. Kesimpulannya adalah para ulama memberikan nasihat kepada kita tentang pentingnya sabar dalam berilmu. Yahya bin Abi Katsir menafsirkan yang dimaksud dengan surah Al-Kahfi ayat di atas adalah majelis-majelis fikih atau ilmu. Beliau juga mengatakan ilmu ini tidak akan bisa didapat dengan bersantai-santai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.